Sebelum melakukan manipulasi, pertama-tama kita oleskan hand body secukupnya ke bagian tubuh yang akan dimasas. Efurase pertama, yang dimana ada otot vastus intermedius. Efurase ini mempunyai manfaat untuk melancarkan peredaran darah dan cairan getah bening. Pada saat melakukan manipulasi, kita harus memperhatikan posisi tubuh yang benar, di mana posisi tubuh kita sedikit dicondongkan ke depan. Di sini, kita menggunakan bantuan berat badan untuk menghemat tenaga saat melakukan manipulasi. Sekarang, kita masuk ke efurase kedua. Efurase ini dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Di efurase ini ada otot semitendinosus. Efurase ini mempunyai manfaat untuk membantu mengalirkan darah pada pembuluh balik atau pembuluh vena. Efurase 3. Efurase ini dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan, sama halnya seperti efurase sebelumnya. Efurase ketiga ini dilakukan sampai ke trochanter major. Efurase ini mempunyai otot biceps femoris, yaitu otot paha belakang luar. Setelah melakukan efurase, kita melap bagian yang terkena hand body tadi. Di sini kita melakukan manipulasi patrisase. Patrisase yang pertama yaitu tekan, peras, dan cabut. Dilakukan secara bersamaan. Pada saat melakukan patrisase ini, sisa-sisa pembakaran yang tertinggal di dalam jaringan otot akan terlepas keluar dan seterusnya akan masuk ke dalam peredaran darah. Gerakan ini akan mendorong dan mempercepat aliran darah, di samping mendorong sisa-sisa makanan di tempat persembunyiannya. Selanjutnya masuk kepada patrisase yang kedua, di mana tangan kiri dan tangan kanan secara bergantian menekan dan memeras dengan kontinu berirama dan bergeser ke samping. Patrisase ini juga dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Pada saat melakukan shaking, kaki pasien harus rileks. Shaking ini merupakan manipulasi yang paling efektif dalam proses meningkatkan kelancaran peredaran darah, terutama dalam proses penyebaran sari-sari makanan ke dalam jaringan-jaringan. Shaking ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Setelah melakukan shaking, selanjutnya kita memasuki efurase penutup, yang dimana pada efurase penutup ini ada 3, yaitu efurase 1, efurase 2, dan efurase 3. Setiap bagian pada efurase dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Selanjutnya tungkai bawah. Sebelum melakukan efurase pertama, sebaiknya kita menggunakan hand body secukupnya dan mengoleskannya kepada bagian yang akan kita masas. Ini adalah efurase pertama pada tungkai bawah. Di dalam efurase ini terdapat otot gastronomis. Pada saat melakukan efurase ini sampai ke otot gastronomis, kita melakukan flexo. Gerakan efurase ini harus selalu menuju ke arah jantung,
sebab jantung adalah pusat peredaran darah, sehingga efurase ini mempercepat proses pembuangan sisa-sisa pembakaran yang berasal dari seluruh tubuh untuk dibuang melalui alat-alat pembuangan. Ini adalah epurase yang kedua. Epurase ini bermanfaat untuk mendorong dan mempercepat aliran darah, di samping mendorong keluar sisa-sisa pembakaran dari tempat persembunyiannya. Epurase ini dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Ini adalah efurase yang ketiga, di mana satu tangan di samping tungkai bawah melakukan dorongan dari bawah sampai ke atas. Epurase ini dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Selanjutnya adalah patrisase. Di sini ada satu patrisase yang dimana pada patrisase ini kita melakukan satu tangan mencabut dan satu tangan lagi melakukan penekanan. Dilakukan mulai dari bawah sampai ke atas secara berulang. Yang terakhir adalah shaking. Saat melakukan shaking, kaki pasien harus rileks. Shaking ini berguna untuk merilekskan otot-otot. Shaking ini dilakukan dengan tenaga yang kuat dan dilakukan dengan 3-5 kali pengulangan. Setelah shaking, kita akan melakukan epurase penutup, yaitu epurase pertama sampai ke epurase yang ketiga. Setelah itu, kita akan memanipulasi area telapak kaki. Di dalam telapak kaki terdapat plantar fasciitis. Ini adalah efurase yang pertama. Efurase ini bertujuan untuk mempercepat proses pembuangan sisa-sisa pembakaran. Kemudian adalah epurase yang kedua. Epurase kedua ini dilakukan dari atas sampai ke bawah. Setelah melakukan efurase, kita akan melakukan patrisase, yang dimana patrisase pertama itu yaitu satu tangan menekan dan tangan satunya lagi mencabut. Gerakan ini dilakukan mulai dari bawah sampai atas. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong sisa-sisa
pembakaran di tempat persembunyiannya. Patrisase yang kedua itu adalah mengepal tangan lalu memijatnya dari bawah sampai ke atas. Patrisase ini dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Setelah melakukan patrisase, kita akan melakukan efurase penutup, yaitu mulai dari efurase pertama sampai ke efurase kedua. Selanjutnya kita akan berpindah kaki sebelah kanan. Yang ini dilakukan seperti pada kaki bagian kiri. Di sini kita dapat memulai dengan efurase yang pertama. Efurase pertama dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Setelah efurase yang pertama, lalu kepada efurase yang kedua, di mana efurase dan kedua ini dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Dan yang terakhir adalah efurase ketiga. Efurase ketiga ini dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan, sama halnya seperti pada kaki di bagian kiri. Di sini kita melakukan manipulasi patrisase. Patrisase yang pertama yaitu tekan, peras, dan cabut. Dilakukan secara bersamaan. Pada saat melakukan patrisase ini, sisa-sisa pembakaran yang tertinggal di dalam jaringan otot akan terlepas keluar dan seterusnya akan masuk ke dalam peredaran darah. Gerakan ini akan mendorong dan mempercepat aliran darah, di samping mendorong sisa-sisa makanan di tempat persembunyiannya. Patrisase yang kedua yaitu dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Pada saat melakukan shaking, kaki pasien harus rileks. Shaking ini merupakan manipulasi yang paling efektif dalam proses meningkatkan kelancaran peredaran darah, terutama dalam proses penyebaran sari-sari makanan ke dalam jaringan-jaringan. Selanjutnya adalah efurase penutup. Efurase penutup ini dilakukan yaitu mulai dari efurase yang pertama sampai kepada efurase yang ketiga. Pada setiap bagian efurase dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan.
Selanjutnya adalah pada bagian tungkai bawah. Sebelum melakukan manipulasi epurase pada tungkai bawah, sebaiknya kita mengoleskan hand body secukupnya pada bagian yang akan kita masas. Ini adalah epurase pertama pada tungkai bawah. Di dalam epurase ini terdapat otot gastronomis. Pada saat melakukan epurase ini sampai ke otot gastronomis, kita melakukan flexor. Gerakan epurase ini harus selalu menuju ke arah jantung, sebab jantung adalah pusat peredaran darah, sehingga epurase ini mempercepat proses pembuangan sisa-sisa pembakaran yang berasal dari seluruh tubuh untuk dibuang melalui alat-alat pembuangan. Selanjutnya adalah epurase 2. Di sini satu tangan berada di sisi samping pada tungkai bawah, lalu mendorong mulai dari bawah sampai ke atas. Epurase kedua ini dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Selanjutnya adalah patrisase. Di sini ada satu patrisase yang dimana pada patrisase ini kita melakukan satu tangan mencabut dan satu tangan lagi melakukan penekanan. Dilakukan mulai dari bawah sampai ke atas secara berulang. Yang terakhir adalah shaking. Saat melakukan shaking, kaki pasien harus rileks. Shaking ini berguna untuk merilekskan otot-otot. Shaking ini dilakukan dengan tenaga yang kuat dan dilakukan dengan 3-5 kali pengulangan. Setelah shaking, kita akan melakukan epurase penutup, yaitu epurase pertama sampai ke epurase yang ketiga. Setelah itu, kita akan memanipulasi area telapak kaki. Di dalam telapak kaki terdapat plantar fasciitis. Ini adalah epurase yang pertama. Epurase ini bertujuan untuk mempercepat proses pembuangan sisa-sisa pembakaran. Kemudian adalah epurase yang kedua. Epurasi kedua ini dilakukan dari atas sampai ke bawah. Setelah melakukan epurase, kita akan melakukan patrisase, yang dimana patrisase pertama itu yaitu satu tangan menekan dan tangan satunya lagi mencabut. Gerakan ini dilakukan mulai dari bawah sampai atas. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong sisa-sisa pembakaran di tempat persembunyiannya. Patrisase yang kedua itu adalah mengepal tangan lalu memijatnya dari bawah sampai ke atas.
Patrisase ini dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Setelah melakukan patrisase, kita akan melakukan efurase penutup, yaitu mulai dari efurase pertama sampai ke efurase kedua. Selanjutnya manipulasi area punggung. Yang pertama yaitu efurase 1. Efurase ini berguna untuk mempercepat aliran darah. Di daerah punggung terdapat otot trapezius, deltoid, levator, scapula, supraspinatus, trapesius, spinoff, teres minor, teres mayor, dan juga platysmus dorsi. Ini adalah efurase kedua. Jadi pada punggung itu ada 2 jenis efurase, yang pertama dan yang kedua. Masing-masing pada efurase dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Setelah efurase kedua, masuk friction. Pada friction, pelaksanaan dapat menggunakan ujung-ujung jari untuk daerah yang berlekuk sempit. Gerakan ini seperti melingkar dan membantu menghancurkan miosis, yaitu pengerasan serabut otot myogliosis. Ini harus dihilangkan atau dikurangi sebab efek pengerasan yang ditimbulkannya akan sangat mengurangi kemampuan otot dalam berkontraksi, terutama kemampuan dalam kelentukannya. Setelah itu ada patrisase. Patrisase ini berguna untuk mendorong keluar sisa-sisa pembakaran dari tempat persembunyiannya. Patrisase ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Setelah itu ada manipulasi tapetemen. Tapetemen ini terbagi menjadi 3, yaitu beating, clipping, dan juga hacking. Tapetemen ini bermanfaat untuk mendorong keluarnya sisa-sisa pembakaran yang masih tertinggal di sepanjang sendi, ruas, tulang belakang, beserta otot-otot di sekitarnya. Ini adalah tapetemen clipping. Tapetemen ini dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Dan ini adalah tapetemen terakhir. Tapetemen terakhir ini adalah tapetemen hacking. Tapetemen ini dilakukan sebanyak 3-5 kali pengulangan. Lalu kita akan melakukan manipulasi Walken. Gerakan Walken merupakan gosokan dengan menggunakan seluruh telapak tangan dan jari-jari bergerak maju mundur bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Akan berguna untuk mengurangi tekanan darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Dan efurase terakhir yaitu efurase variasi. Ini dilakukan berbentuk petak di dalam punggung. Setelah melakukan efurasi variasi, kita masuk kepada efurasi penutup. Efurasi penutup yaitu kita mengulang lagi
mulai dari evaluasi pertama sampai ke evaluasi kedua.